Misalnya kalau terlalu banyak santan itu kan juga, apalagi kalau misalnya untuk awal kehamilan itu biasanya akan bikin mual ya. Jadi ya yang secukupnya aja. Kemudian kan ada pilihan yang lain kayak misalnya buah-buahan atau rendang juga boleh, tapi yang jangan berlebihan gitu, jangan Dok, ya. berlebihan. Kan yang basically berikan yang terbaik untuk bayinya ya, karena kan sebenarnya kecerdasan otak bayi itu ya dari ibu. Kenapa sih? Karena kan ya apa yang dimakan dia kasihin ya. Jadi Betul. sakit gigi atau flu itu juga bisa menimbulkan kontraksi. Jadi harus diyakini banget bahwa benar-benar fit deh ya Benar-benar untuk bepergian. Betul. Hai Healthy People, selamat sore. Kembali lagi nih bersama kami dari Humas dan Promosi Kesehatan Rumah Sakit Harapan Bunda dalam Chat with the Doctor. Nah, dalam sore hari ini nih yang udah menuju Hamin beberapa lebaran, biasanya udah ada yang nyampe nih di kampung halaman, atau mungkin ada yang baru prepare atau lagi dalam perjalanan. Nah, untuk itu Healthy People, kami di sini akan memandu untuk topik pada hari ini terkait dengan ibu hamil yang mau lebaran nih. Hal-hal apa sih yang perlu diketahui? Karena kan udah mendekati lebaran, biasanya juga makin excited. Kadang-kadang nih bumil ada trik-trik khususnya nggak sih? Nah, untuk itu sore hari ini sudah hadir bersama kita Dr. Kencana Sinta, spesialis obstetri dan ginekologi. Selamat sore, Dokter. Selamat sore Mbak Ilhana. Apa kabar, nggak mudik? Enggak, kebetulan Dok mudiknya di Jakarta aja. Dokter gimana, Dokter? Nggak mudik hari ini, Dok? Enggak. Oh enggak, baik. Jadi dokter infal. Jadi dokter infal, baik. Dokter ini kabarnya gimana hari ini, Dok, mendekati lebaran nih? Sehat. Alhamdulillah sehat, Dok ya. Luar biasa. Baik kalau gitu. Dok ini kan untuk ibu-ibu hamil, ini kan biasanya kondisinya mereka rentan, lemah gitu, Dok ya, terutama untuk usia-usia kandungan tertentu mungkin. Nah, untuk itu kita mungkin langsung bahas aja kali, Dok ya, hal-hal yang perlu dibahas nih untuk para ibu hamil yang mau perjalanan mudik atau lebaran gitu, Dok ya. Nah, ini untuk Healthy People yang lagi bergabung sama kita, seandainya mungkin ada yang ingin join untuk diskusi atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan, langsung aja disampaikan melalui kolom komentarnya. Nanti pertanyaan yang beruntung akan langsung dijawab nih sama Dokter Kencana Sinta. Kirain ada hadiahnya. Oh, bukan, Dok. Hadiahnya adalah dapat ilmunya langsung dari sumbernya, ya kan, Dok? Dari sumber kalau gitu. Oke, Dok nih. Jadi kita langsung aja pertanyaan yang pertama, Dok ya. Ini kan kalau Idul Fitri itu kan biasanya tuh yang ditunggu-tunggu tuh makanannya nih, yang udah pasti kayak khasnya Idul Fitri gitu kan, Dok ya. Nah, ada nggak sih mungkin dari sajian Idul Fitri ini yang sangat menggugah selera ini, yang mungkin aman atau tidaknya dikonsumsi oleh wanita hamil? Dan kalau misalkan ternyata boleh nih, Dok, itu ada nggak sih kayak syarat-syarat di usia kandungan berapanya gitu? Oke, jadi kalau lebaran itu kan identik dengan ketupat, dengan opor, dengan rendang, apaan lagi ya. Pokoknya yang banyak deh yang gitu berlemak gitu loh. Jadi kalau misalnya ya setahun sekali, it's okay ya. Tapi kalau misalnya pada saat hamil perlu diperhatikan juga bahwa berikan yang terbaik untuk bayi gitu loh. Jadi misalnya kangen banget sama opor ya, secukupnya aja lah. jangan yang terlalu banyak ya, karena kan pernah ngerasain dan tahun depan saat lagi nggak hamil juga bisa makan juga. Basically eat in moderation. Kayak misalnya kalau terlalu banyak santan itu kan juga, apalagi kalau misalnya untuk awal kehamilan itu biasanya akan bikin mual ya. Jadi ya yang secukupnya aja. Kemudian kan ada pilihan yang lain kayak misalnya buah-buahan atau rendang juga boleh, tapi yang jangan berlebihan gitu, jangan berlebihan. Atau misalnya dimasak lagi, padahal semakin dimasak semakin enak ya. Betul. Harusnya ya. Tapi ya secukupnya aja deh. Kalau lagi pada saat hamil cari yang sehat-sehat, seperti buah, sayur-sayuran gitu ya, terus jus gitu. Kalau bisa cobain yang lain juga nggak apa-apa, asal jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Baik, berarti healthy parents, mami-mami ini berarti nih ya lagi pada jadi bumil. Nah, yang
sampai 9 bulan ke depan atau selama 9 bulan ini akan terus mendengar istilah bumil-bumil, lagi lebaran momennya boleh, tapi jangan banyak-banyak gitu Dok ya. Tetap nih yang buah-buahannya dibawa juga, terus jusnya diminum juga. Terus gitu, juga Dok, kalau misalnya opor atau rendang yang baru mateng, yang pertama kali dimasak kali ya, jangan udah diangetin lagi. Oh iya, betul. Berarti para ibu-ibu mungkin boleh mendekat ke dapur ya. Begitu jadi ini makanannya bisa langsung bikin sendiri. Lebih baik lagi gitu. Ikutan tetap aktif di dapur ibu, dokter yang jadi ibu kan sekarang. Baik. Nah itu kan tadi makanan yang masih boleh. Nah kalau yang kira-kira perlu dihindari ada nggak sih Dok? Terutama mungkin untuk usia kandungan tertentu gitu. Iya, terutama pada saat awal ya. Jadi kayak misalnya yang terlalu pedas atau terlalu asam ya lebih baik jangan. Kemudian juga kayak misalnya seafood yang misalnya dari Jakarta kan banyak banget pencemarannya ya, merkuri, logam berat, kayaknya lebih baik dihindari. Kemudian kalau misalnya ayam ya cari yang ayam kampung atau ayam organik, karena kan food industry sekarang tuh udah banyak yang suntikan hormonnya ya atau gimana. Jadi lebih baik ya se-fresh mungkin. Oke, baik. Jadi itu tuh yang terlalu asam, yang terlalu pedas, kemudian juga mungkin seafood yang kalau misalkan udah nggak fresh dirasa-rasa itu ya udahlah nggak usah dulu lah gitu, nanti dulu lah gitu. Itu untuk awal-awal. Berikan yang basically berikan yang terbaik untuk bayinya ya, karena kan sebenarnya kecerdasan otak bayi itu ya dari ibu. Kenapa sih? Karena kan ya apa yang dimakan dia kasihin ya. Jadi ya garbage in, garbage out. Kalau misalnya mau hasilnya bagus ya berikan yang terbagus untuk bayinya. Betul. Jadi apa yang kita masukin masuk juga nanti ke adiknya. Ya, apalagi kayak misalnya pengawet, perasa, pewarna itu lebih baik jangan deh, junk food dulu. Aduh kasihan kalau anaknya on. Aduh. Itu di garis bawahi. Jadi lebih baik kalau makan nih mumpung mau lagi lebaran ataupun nggak momen lebaran, yang utamanya tetap yang terbaik buat dedeknya. Ya, kalau bisa harus tahu sumbernya tuh dari mana, dimasaknya gimana. Karena kalau beli sekarang biasanya juga MSG ya. MSG. Generasi mecin Dok ya istilahnya sekarang ya. Mecin semakin enak. Ya kayak kalau dulu kan susah ya, cuma adanya waktu zaman saya tuh teh botol sosro. Sekarang udah banyak banget. Dulu kalau misalnya mau beli bakmi GM harus ke Jalan Gajah Mada. Baik. Sekarang semuanya pakai HP. Betul. Jadi harus lebih selektif. Betul, dengan kemajuan teknologi yang ada ini kita juga tetap harus hati-hati ya Dok ya. Jangan sampai kemudahan teknologi justru bikin kita makin berbahaya, justru makin mengintai gitu Dok ya. Misalnya mau Gojek pun kan juga ada pilihan healthy food atau gimana. Betul. Utamanya yang dimakan, pikirin dedeknya juga gitu. Karena enak di mulut belum tentu bagus nih buat dedek. Benar. Dok ya. Oke deh kalau gitu. Nah Dok, ini mungkin ada beberapa ibu hamil yang juga sudah mulai mempersiapkan nih untuk Lebaran, ke mudik utamanya gitu Dok. Nah ini kira-kira hal-hal apa yang perlu dipersiapkan atau dilakukan oleh ibu hamil sebelum mudik, dan apakah kalau mau mudik ini harus ada bawa surat dari dokter obginnya kah atau dokter obstetrik ginekologi, gitu kita sebutnya obgin ya para ibu-ibu ya. Ya jadi pertama harus diyakinkan bahwa kondisi kehamilannya bagus. Untuk itu kan ya lebih baik cek dulu ya ke dokter. Kemudian juga pilihan mode transportasinya mau gimana, karena yang saya kayak International Flight Regulation itu tidak membolehkan untuk terbang setelah 36 minggu. Takutnya nanti melahirkan di jalan atau gimana ya. Terus jadi harus diyakinkan dulu bahwa kondisinya bagus, kondisi bayinya. Jadi tolong ke dokter atau ke bidannya terlebih dahulu. Dan terus juga bawa obat-obatan yang diperlukan, vitaminnya juga jangan sampai lupa. Kemudian juga misalnya pada saat naik bis atau naik pesawat kan itu misalnya lama ya, at least jalan-jalan dulu gitu. Jadi jangan duduk terus di Baik. Nah itu tuh oleh beberapa tipsnya ya. Jadi yang pertama, cek dulu, pastiin mau pergi tuh sehat semuanya gitu Dok, kayak ready to go lah istilahnya. Terus tahu usia kehamilannya berapa, karena kan misalnya pada hamil-hamil terakhir ya kadang ada ketuban pecah atau gimana kan, dokternya juga harus tahu nih usia kehamilannya berapa sih. Kalau misalnya memang masih belum
jauh dari jauh dari term pregnancy ya kan kita harus matangin paru dulu atau gimana kan kita harus tahu. Jadi tolong dibawa tuh buku catatan kehamilannya. Terus obat-obatan yang biasa digunakan juga di ini. Terus juga cek dulu deh misalnya mau pergi dengan bis atau dengan kendaraan pribadi ya, jalur yang dilewatin tuh mana, misalnya in case ada emergency, di sini ada rumah sakit, di sini ada klinik, itu akan lebih baik lagi. Betul. Nah ini nih biasanya suka miss nih karena saking seringnya lewat jalur itu aja kan ya lupa kalau kemarinnya masih sendiri, sekarang ada dede di perut. Nah bener. itu harus jangan santai-santai, biasanya aman lewat itu, lupa ada dede kan. Jadi yang yang rumah sakit Dok ya. Siapin camilan juga yang sehat. Yang sehat, camilan yang sehat. Nanti kalau dedeknya lapar, ibunya juga cranky, rewel juga nanti di mobil. Nah itu healthy people berarti tadi jangan lupa untuk siapin obat-obatan, terus habis itu vitamin-vitaminnya yang mungkin kalau ibu hamil kan suka banyak gitu Dok ya. Nah itu tuh jangan sampai skip, jangan sampai ketinggalan supaya waktu pas mudik lebaran ibunya sehat, adanya juga sehat. Jangan lupa minumnya juga ya harus cukup. Nah itu tuh cemilan, minum, udah tuh buka warung di mobilnya. Yang sehat terutama ya Dok ya, di garis bawah nih. Nah baik. Tapi kalau yang itu Dok terkait kalau pergi itu harus ngantongin izin dari dokter objin tuh bener Dok? Sebaiknya sih ya, kalau misalnya bisa at least bahwa diyakinin bahwa kondisi kehamilannya baik-baik saja, air ketubannya cukup, bayinya juga oke gitu loh. Oh iya bagi kalau bisa dengan surat dokter lebih baik karena kan kalau misalnya mau dengan naik kereta api atau pesawat pasti itu dimintain ya harus ada surat untuk terbang atau untuk kereta. Baik, jadi untuk yang transportasi umum ya, yang transportasi massa itu biasa dimintain Dok ya untuk surat kehamilan. Oh baik, jadi harus ACC dulu nih sama dokter spesialisnya, sama dokter penanggung jawabnya harus di ACC dulu supaya semua tenang, semua aman, terus semua juga nyaman. Sekarang COVID lagi tinggi, jaga prokesnya ya. Itu dia, itu tuh yang suka jadi kelupaan. Misalnya lagi banyak orang gitu ya, lagi namanya juga lagi ngumpul-ngumpul keluarga ya, karena COVID nggak pandang bulu, mau saudara, mau ini, jadi tetap harus hati-hati. Tetap harus hati-hati. Prokes dijaga. Nah itu dia, prokesnya juga nih sekarang yang suka agak kendor kan ya karena udah rasanya nyaman sekali gitu kan. Tiba-tiba ya lagi hamil, yang penting cari amannya dulu lah. Kalau memang itu yang terbaik itu bisa dilakukan ya Dok ya untuk dedeknya ke depan dan ibunya juga, kenapa enggak seperti itu. Oke Dok, nah ini terkait yang tadi ngomongin ketuban, kemudian ngomongin yang rumah sakit terdekat, emergency. Nah ini kan sering kali dia Dok kalau di berita itu tuh ada tiba-tiba melahirkan di jalan. Nah kayak gitu nah Dok. Nah kira-kira nih kalau misalkan sampai usia kehamilannya tuh sebenarnya mungkin antara iya dan tidak nih untuk udah mau melahirkan. Cara ngantisipasinya tuh bagaimana? Terus kira-kira yang bisa dilakukan oleh suami atau keluarga atau si bumilnya sendiri untuk lebih prepare gimana? Harapannya sih supaya jangan sampai gitu Dok ya kelahiran di tengah jalan. Iya, jadi pertama biasanya sih kalau udah 36 minggu lebih baik nggak usah ya, karena kan juga takutnya nanti tiba-tiba bisa melahirkan di jalan atau gimana ya. Kemudian juga harus diyakinin misalnya kalau kayak kelahiran prematur itu kan biasanya berulang. Jadi kalau misalnya anak pertamanya pernah seperti itu ya ada kemungkinan chance untuk di kehamilan berikutnya juga seperti itu. Jadi harus diyakinin banget nggak ada mules-mules, nggak ada keputihan, nggak ada infeksi, karena gitu biasanya infeksi keputihan, infeksi saluran pipis atau bahkan misalnya sakit gigi atau flu itu juga bisa menimbulkan kontraksi. Jadi harus diyakini banget bahwa benar-benar fit deh ya untuk bepergian. Kemudian juga ya tahulah at least misalnya rumah sakit terdekat gitu loh, harus apa yang harus dikerjakan, karena juga kan kalau misalnya melahirkan kan nggak sekarang ini langsung, biasanya it takes time, kecuali kalau misalnya ada namanya partus prematurus memang seperti itu. Oke, jadi kan biasanya kadang ada istilah bukaan-bukaan dulu gitu Dok ya. Nah ini nih yang udah mulai berasa bukaan-bukaan. Nah ini nih udah mesti nih prepare nih rumah sakit terdekat di mana ini. Atau kalau udah gitu nih nggak usah pergi disamperin aja, diundang open house gitu Dok ya. Gantian mudiknya ke kota aja dia. Oke Dok, ini ada pertanyaan dari Healthy People, mungkin boleh kita jawab dulu Dok ya. Jadi sore Dok, ini saya sedang hamil usianya sekitar 10 minggu. Nah tapi setiap duduk tuh saya merasa sakit pinggang sebelah kanan
pinggang. Itu kenapa ya dok? Terus apa yang bisa saya lakukan nih dok? Gitu. Oke, biasanya memang kalau sakit pinggang ya sebelah kanan. Oke, kalau misalnya pada hamil itu memang gampang terjadi misalnya sakit pinggang, sakit punggung karena progesteronnya kan ini dalam jumlah besar. Jadi alignmentnya tuh nggak kaku banget gitu lah ya. Jadi memang ada faktor predisposisinya. Jadi ya sakit pinggangnya sebelah kanan. Tapi cuma satu aja ya. Nah, harus diyakinkan apakah minumnya cukup, apakah nggak ada infeksi gitu loh. Terus cari posisi yang nyaman, yang nyaman deh ya. Kalau misalnya dengan posisi yang ternyaman pun masih seperti itu, lebih baik ke dokter untuk ditanya. Lebih baik untuk dokter lihat. Baik. Jadi selain tadi yang disebutkan, maksudnya apakah ada infeksi, apakah minumnya sudah cukup atau belum, terus udah dicari nih posisi yang paling PW, itu istilahnya dok kayak paling enak dan tidak ngebantu juga. Dari dibantu kadang-kadang kan beberapa ibu hamil bawa bantal gitu dok ya. Itu masih nggak bisa juga. Nah udah berarti yang bisa dilakukan jalan terakhir ya berobat dulu dok ya, konsul untuk ya. dilihat kenapa sih penyebab sebenarnya. Langsung gitu ditanya loh. ke ahlinya aja berarti biar dicek langsung juga ya. Mungkin kalau misalkan ada pemeriksaan penunjang yang perlu dilakukan kan jadi bisa ketahuan juga lebih atau awal. bisa ke dokter fisioterapi gerakan-gerakan yang bisa meringankan nyerinya. Betul, itu juga bisa kan karena juga kehamilannya kan masih awal juga nih 10 minggu. Iya, Jadi lebih baik biasanya. terdeteksi di awal dok ya. Karena biasa kalau ibu hamil ntar makin nambah usia kehamilan, Bener. makin berat badannya. Nah itu tuh kadang daripada nanti lanjut aja langsung ke dokter spesialisnya. Setuju Dok ya. Oke deh kalau gitu. Dok tadi kan sempat dibahas nih yang terkait kehamilan, kalau gimana tiba-tiba melahirkan di jalan. Nah, melahirkan di jalan karena entah usia kehamilan atau karena kontraksi atau karena gimana gitu dok ya. Nah ini gimana nih yang bisa diketahui oleh para ibu hamil atau mungkin juga suami nih boleh perhatiin ke istrinya gitu, tanda-tanda kalau yang bentar lagi melahirkan deh ini kayaknya gitu. Karena soalnya ada beberapa cerita juga nih kalau beberapa ibu hamil justru waktu melahirkan tuh nggak ada tanda-tandanya gitu dok. Tiba-tiba kontraksi terus udah bukaannya cepet, wah itu kan agak panik semua. Biasanya kalau persalinan pasti diawali dengan kontraksi ya. Jadi kalau misalnya ada kontraksi yang sering itu udah harus, kontraksi yang sedikit pun juga udah harus alarm deh ya. Kemudian juga yang menyebabkan kontraksi itu biasanya keputihan dan terus biasanya tanda-tanda itu sebelum kontraksi mungkin ada sakit punggung gitu loh, atau sakit di perutnya kayak lagi mau mens, atau ketuban pecah. Bila gitu cepat ke rumah sakit atau klinik terdekat. Rumah sakit atau klinik terdekat. Jadi utama kontraksi dok ya. Biasanya kontraksi, tapi kalau misalnya sebelum kontraksi juga misalnya ada sakit punggung, ada ada air ketuban yang pecah. Kalau misalnya ini pipis atau bukan ya, lebih baik ke pelayanan kesehatan, ke vaskes terdekat untuk dicek ini pipis atau bukan. Ya. Karena kalau misalnya itu ketuban pecah ya biasanya akan langsung, dan kalau misalnya ada ketuban pecah memang bayi harus tergantung misalnya apakah dia sudah cukup bulan. Kalau udah cukup bulan ya sebaiknya cepat dilahirkan. Kalau enggak ya harus ditahan, tapi ya harus dengan antibiotik lah, harus inilah. Jadi yakinin itu ketuban pecah atau bukan. Oke, maka harus ada tindakan medis segera gitu dok ya. Jadi selain kontraksi itu ketuban pecah nih biasanya mungkin ibu-ibu atau pasangan muda nih ya, yang biasa kan anak pertama nih belum ngeh gitu kan. Biasanya kalau udah mungkin hamil 2 atau hamil 3 tahu lah mungkin bedanya sedikit-sedikit ya. Tapi kalau mungkin yang baru awal-awal nih gitu kan nggak bisa bedain itu saya pipis atau lagi ketuban lebih pecah. Lebih baik ke vaskes terdekat. Langsung kalau ragu langsung aja cari vaskes terdekat ya dok ya, karena biar langsung ditangani oleh penanganan medis gitu, oleh para petugas kesehatan yang mungkin memang lebih familiar gitu kan dok ya. Kayak gitu. Baik kalau gitu. Lebih baik cari amannya. Cari amannya, pokoknya udah semua cari yang aman supaya semua nyaman. Oke, dok ini lagi ada pertanyaan dari Healthy People juga. Jadi kalau kapan nih ibu hamil boleh untuk berpergian jauh? Oke, basically kalau bisa di bawah 36 minggu ya. Kalau misalnya di atas 36 minggu ya itu resikonya bisa melahirkan di perjalanan. Kemudian juga kalau misalnya ada awal kehamilan itu kan sering banget ya mual, muntah, kan nggak enak ya sebenarnya ya. Jangankan di perjalanan yang di mobil atau di rumah aja muntah terus ya. Jadi kalau misalnya memang trimester pertama dan masih mual muntah, sebaiknya sih juga ditunda. Terus juga
paling aman sih sebenarnya ya trimester kedua ya. Jadi udah nggak mual muntah lagi, kemudian juga perutnya juga belum begitu gede ya. Jadi trimester kedua tuh benar-benar sebenarnya liburan deh untuk orang hamil, karena trimester pertama mual, trimester ketiga udah besar jadi capek atau gimana gitu. Tapi basically asal ibunya oke, kondisinya baik, dan boleh sih pergi, dan di bawah 36 minggu Di bawah 30. untuk mencegah resiko terjadinya persalinan Oke. pada saat perjalanan. Baik. Nggak enak banget ya. Betul, ntar udah planning nih, ntar mau lahirannya di mana, pakai apa, tiba-tiba semua surprise dadakan, jadi kayak kado Idul Fitri gitu. Baik. Jadi itu trimester pertama karena mungkin kan nggak nyaman sama badannya sendiri, baiknya sih nggak usah dulu, tapi kembali lagi sama kondisi masing-masing gitu dok ya. Untuk yang di atas 36 minggu, nah ini juga kalau bisa ya jangan dulu, tapi kalau emang mau start planningnya mau ternyata emang rencananya emang mau di jalan gitu ya, dipersilakan. Yang penting Bu Mila nyaman dulu kali Nyaman ya. dulu. Ada juga trimester pertama yang nggak mual banget juga. Terus ada juga yang sampai trimester terakhir tuh mual-mual gitu kan. Walaupun nggak banyak sih ya, tapi ada juga. So sesuaikan dengan kondisi aja. Sesuaikan dengan kondisi. Jadi kalau dibilang boleh jauh, boleh. Tapi balik lagi kondisinya ibu nyaman nggak nih? Waktu lagi nggak pergi aja nyaman apa enggak? Karena kan perjalanan kita nggak pernah tahu dok ya. Apakah bayinya bagus kondisi kehamilannya? Betul, Asal betul. itu apa sih? Itu ibunya nyaman, dedeknya sehat. Nah itu udah aman lah, bisa lah. Yang penting kontrol dulu ya dok ya, paling ya. Karena kan jadi bisa sama-sama yakin gitu untuk pergi jauh tuh memang oke kondisinya gitu. Trimester kedua tadi yang paling direkomendasikan kata dok ya. Karena lagi libur. Karena lagi libur, oke, baik. Belum besar-besar banget, mualnya udah agak turun. Juga. Tapi ada juga loh yang trimester kedua juga mual, trimester ketiga juga nggak apa-apa, enjoy aja. Enjoy aja. Karena banyak yang mau hamil nggak bisa. Oh betul. Dinikmati aja prosesnya. Sebagai perempuan, sebagai manusia juga sama Tuhan diberikan kesempatan untuk itu. Iya, jadi nggak semua wanita tuh bisa hamil dan melahirkan loh. So it's such a blessing gitu loh. Kalau misalnya dengan mual, dengan pusing, ya nikmati aja lah. Kayak misalnya kan kalau mau mudik ya tiketnya mahal, macet, tapi kan dijalanin karena senang mau ketemu orang. Betul. Penantian lah nanti buat jadi 9 bulan kemudian dinikmatin aja, karena ya itu tadi ya dokter, jadi berkat lah ya kita sebagai perempuan nih bisa menikmati hal-hal tersebut seperti itu. Hanya cewek loh. Iya dok, aduh. Betul. Nah dok, tadi terkait juga nih sama sambung sama yang pergian jauh itu. Nah kalau misalkan nih untuk ibu-ibu hamil sedang dalam perjalanan, tadi kan sempat disampaikan ya kalau misalkan di bus atau di pesawat atau mungkin di kereta paling nggak banyak agak gerak gitu ya. Terus kayak misalnya di pesawat atau di kereta atau di bus, cari tempat duduknya yang pinggir lorong. Jadi ibu hamil kan suka pipis-pipis gitu, jadi nggak bolak-balik gitu, nggak mengganggu yang lain. Terus juga kemudian minum. Cukup harus minum, dan kemudian jangan duduk terlalu lama kalau orang hamil ya. Jadi misalnya sering-seringlah jalan-jalan di lorong atau di mananya gitu loh. Bergerak dok ya. Ini kira-kira kalau misalkan nih mereka naiknya tuh justru naik mobil gitu dok, nggak bisa pindah-pindah. Itu kira-kira posisi yang istirahat atau posisi duduk yang direkomendasikan gimana dok? Terutama kalau yang tadi terkait sama perjalanan jauh. Kalau misalnya di mobil kan justru lebih enak ya, ada sandarannya gitu loh. Ya misalnya harus disangga bantal ya silahkan sangga bantal. Kemudian kalau misalnya udah capek ya melipir dulu, karena kan tiap orang juga beda-beda ya. Udah nggak enak nih, udah berhenti aja dulu. Saya rasa sih lebih enak kalau naik mobil ya. Tapi kalau misalnya di kereta atau di pesawat ya sering-sering jalan-jalan deh, supaya nggak, karena pada saat hamil tuh sering bisa terjadi DVT kalau di vein thrombosis ya, jadi usahakan untuk sering bergerak dan terus minum yang banyak juga, harus minum yang banyak. Tadi dok mungkin boleh disebutkan yang DVT itu apa dok? DVT di vein thrombosis, jadi suka sakit banget di kaki karena aliran darahnya yang enggak. Baik, bagi yang biasa kalau ibu hamil tuh suka bilang kakinya bengkak gitu, bukan dok? Itu ya, lain lagi ya. Tapi maksudnya karena terkait karena, itu juga ya. Baiklah kayak gitu. Dok ini kalau berarti yang di mobil itu berarti justru lebih nyaman karena tetap jalan-jalan tapi di rest area. Bisa. Kalau capek kan bisa melipir ke rest area. Justru yang di kereta, yang di pesawat itu yang harus yang nggak bisa
kiri dulu bang. Nggak bisa jadi lorong gitu dok. Harinya deket lorong ya, jadi nggak bolak-balik. Betul. Jadi juga kalau naik tuh nggak terlalu harus gesernya jauh gitu dok ya. Udah duduk tinggal duduk kayak gitu. Nah ini dok lagi ada pertanyaan dari Healthy People juga dok ya. Dok, apakah perjalanan jauh bisa menyebabkan keguguran? Nah, ini mungkin yang agak-agak ketakutan dari beberapa ibu hamil mungkin dok ya. Apakah kalau jalan jauh tuh bisa menyebabkan keguguran dok? Oh, saya rasa tidak ya, enggak sih. Tidak dok ya, karena balik lagi tadi dengan penjelasan sebelumnya, tergantung kondisi dari bayinya, dari ibu, terus perjalanannya. Dan biasanya juga keguguran pada kehamilan yang trimester pertama di bawah 10 minggu tuh biasanya karena kelainan kromosom ya, jadi bukannya karena perjalanan. Karena perjalanan, bahkan dari kondisi medisnya sendiri berarti dok ya, bukan karena dari faktor eksternal perjalanannya. Makanya itu lagi-lagi dipastikan perjalanannya kemana, naik apa, rutenya apa, ya itu dok ya. Kalau kita misalnya udah siap kan lebih enak ya. Jadi misalnya saya mau ke Jogja, saya mau ke Jogja, kemudian siapin dulu naik pesawat, naik kereta, naik bis. Kemudian di sana nginepnya di mana ya? Terus habis itu mau kulineran di mana? Kalau kita siap kan lebih ini ya, lebih menjalaninya juga lebih enak. Tapi kalau tiba-tiba brek di situ, wah kan lebih nggak enak. Jadi segala sesuatu yang dipersiapkan akan lebih baik. Betul. Jadi persiapnya sampai ke istilah itinerary-nya dok ya. Kita mau kemana nih ke sana? Karena lagi-lagi kalau lagi musim hujan, bawa payung. Betul. Lagi dingin, bawa jaketnya. Betul. Terutama kalau yang justru di beberapa daerah lagi panas-panasnya sekarang dok ya. Lagi terik-teriknya nih, jangan sampai nanti malah dehidrasi, lupa bawa minum gitu dok ya. Nah itu dia, jadi di-prepare sampai mau kemananya pun juga di-prepare, karena lagi-lagi musim liburan itu bisa rame banget kan dok ya. Macet. Betul, kita nggak bisa duga nih, biasanya kayak di sana berapa menit nyampe, ternyata malah bisa 2 kali atau 3 kali lipat. Kemudian kayak harapannya ya orangnya kita aja, nyata malah rame banget kan, kita juga nggak tahu nih rebutan oksigen biasa istilahnya kayak gitu. Dibikin happy, cari musik yang bagus, makanannya enak. Nah itu dibikin happy, lagi liburan nih ibu hamil ya kan. Nah, should be happy kalau lagi lebaran, jangan stres. Kalau lagi liburan lebaran betul, nggak apa-apa. Nah ini dok, tadi ada lagi juga pertanyaan. Kan tadi udah ada yang naik mobil, ada yang naik kendaraan umum, ada yang bawa kendaraan pribadi. Nah, kalau kendaraan pribadinya motor gimana tuh dok? Kalau jauh jangan deh ya. Kalau jauh jangan. Jangan, karena pertama dari segi keamanan, kalau misalnya di motor kan helm doang ya. Jadi kalau misalnya in case terjadi kecelakaan, aduh. Kalau di mobil kan mesti ada pengamannya lah. Kemudian juga kalau di motor nggak bisa nyandar gitu ya. Jadi harus tegak terus-terusan gitu. Terus abis itu juga kalau misalnya kehujanan, kepanasan atau banyak angin, lebih baik kalau mudik jangan pakai motor kalau lagi hamil ya. Betul. Apalagi lagi mual, jangan. Iya, walaupun kayak kalau motor mual ya tinggal melipir nggak juga, tapi tetap dok ya. Iya, maksudnya kehujanan, kepanasan, terus ya masalah itunya ya, masalah pengamanannya ya. Kalau motor kan hanya helm doang ya. Jadi kalau jarak deket sih masih nggak apa-apa, tapi kalau jarak jauh jarak jauh jangan. Kalau misalkan ternyata mertua atau ibunya tinggalnya di kompleks sebelah, mungkin nggak apa-apa dok ya. Bisa ya, kalau itu nggak apa-apa deh, masih deket kan ya. Tapi kalau yang di sebelah tuh kota sebelah atau provinsi sebelah, ya mending jangan dulu deh gitu. Sabar aja, kasihan bayinya. Sabar dulu aja. Nah itu lagi dok, sama ini kira-kira yang bisa dilakukan suami atau yang bisa peran suami nih untuk dalam perjalanan mudik itu kira-kira gimana dok? Meyakinkan bahwa istrinya benar-benar makanannya terjaga, maksudnya persiapan ya. Jadi sangat membantu pada saat persiapan. Karena juga kadang-kadang ibu hamil kan makanannya gimana, udah oke dok, enak, suaminya enggak dok, makanannya nggak bener gitu. Jadi kan itu kan harus teamwork ya, toh anaknya sendiri gitu loh. Jadi ya usahakan supaya asupan makanannya bagus, supaya ibunya itu nyaman gitu loh. Jadi pemilihan moda transportasinya, kemudian juga saat misalnya saat di perjalanannya bikin nyaman deh, misalnya ini ya sediain baju hangatnya atau gimananya gitu ya. Terus kalau misalnya nyaman, suaminya bikin nyaman, kan ibu hamilnya juga akan nyaman juga. Betul. Ini dok, pertanyaan terakhir. Jadi kalau terkait USG sama HPL, tadi kan kalau misalkan sebelum
berpergian nih dok, berarti kan baiknya tadi kontrol dulu ke dokternya nih. Jadi sebaiknya apakah dilakukan dosis terakhir kali itu kapan? Dan kalau HPL nih yang kadang-kadang mungkin yang bikin takut akan melahirkan di jalan apa enggak, nah HPL itu sebenarnya selalu tepat apa enggak sih dok? Oke, kalau misalnya HPL dengan USG trimester pertama tuh lebih akurat USG trimester pertama, karena pada saat USG trimester pertama itu kesalahannya kira-kira cuma 3 harian lah, 3 hari sampai 1 minggu. HPL itu lebih banyak kesalahannya. Jadi sangat disarankan untuk ibu hamil ya USG di awal-awal kehamilan supaya tahu, karena sering banget tuh beda antara HPL dan dating, pregnancy dating dengan USG. Yang lebih akurat adalah yang dengan USG. Dan kemudian biasanya sih kalau sertifikat untuk perjalanan itu biasanya berlakunya 1 bulan ya. Jadi ya sebelum 1 bulan udah sedekat mungkin sih lebih baik, karena kan lebih up to date kondisinya. Baik. Nah dok, nih terakhir tips and trick nih untuk para bumil yang mau pergi lebaran. Persiapkan sesuatunya dengan baik. Baik dari segi mau kemananya, mode transportasinya, kemudian selama perjalanan itu sendiri, bekalnya, camilannya, kemudian juga minum yang cukup, kemudian juga ya selama perjalanan harus nyaman kalau di pesawat atau di kereta api sering jalan, dan harus yakinkan bahwa kondisi kehamilannya baik. Ya, dan happy itu juga nyaman, happy, udah. Yes, itu bukan syarat, pokoknya tips-tips untuk para ibu hamil supaya bisa menikmati juga ini liburan lebaran, momen bersama keluarga di mudiknya ini dok ya. Baiklah kalau gitu, Dokter Sinta, terima kasih dengan senang hati untuk waktunya sore hari Selamat ini. Idul Fitri. Selamat Idul Fitri. Nah, buat juga para healthy people yang akan merayakan lebaran dan Idul Fitri, ini kami juga mohon maaf lahir dan batin gitu ya. Semoga juga untuk persiapannya semuanya lancar, untuk mudiknya lancar, bang lebaran nggak mudik pun juga semoga semuanya dilancarkan dok ya. Jadi puasanya pun juga berkah buat kita semua gitu. Oke deh, healthy people, ini terima kasih juga nih untuk kebersamaannya pada sore hari ini. Semoga yang sudah dipaparkan oleh Dokter Kencana Sinta, spesialis obstetri dan semoga membantu ya. Ginekologi, betul sekali, semoga membantu nih, udah luar biasa sekali sih dok pemaparannya. Semoga juga menjadi tips and trick untuk semuanya yang mungkin akan hamil, yang sedang hamil, atau mungkin saudaranya lagi hamil juga gitu dok ya. Nanti buat yang mungkin ketinggalan atau gimana, nanti bisa nonton lagi di YouTube channel kita dok, ada Rumah Sakit Harapan Bunda Jakarta, RS Harapan Bunda. Nanti kalau yang mau tanya tapi ketinggalan, boleh konsultasi langsung aja sama Dokter Kencana Sinta. Ini prakteknya setiap Rabu dan Jumat jam 5 sampai jam 7, atau di hari Sabtu jam 3 sampai jam 6 sore. Gitu. Nanti kalau misalkan tapi ibu hamil saya udah berat mau ke rumah sakit, mau via online aja juga bisa, dari dokter online service. Dicatat aja nomornya di 0813 0817 0349 0318. Saya ulang ya, di 0817 0349 0318. Cukup ketik DOS. Kenapa dok? Boleh aku tambah lagi. Sekarang COVID lagi tinggi dan PPKM udah nggak ada, jadi harus benar-benar dijaga. Nah itu dia, itu udah pesan-pesan dari dokter-dokter juga nih, terutama untuk kalau dari Dokter Kencana Sinta yang ibu-ibu hamil ini juga jangan prokesnya kendor, betul dok ya, betul. Terutama karena itu kondisi rentan dok ya. Ada 2 nih soalnya nih. Gitu. Baik, terima kasih sekali dok untuk infonya. Nanti juga yang belum tersampaikan untuk pertanyaannya bisa langsung ditanyakan saat konsultasi, atau mungkin konsultasi via online. Tadi seperti yang saya sebutkan, ketik aja DOS, nanti akan dibantu oleh admin kami untuk pendaftarannya untuk konsultasi dengan Dokter Sinta. Nah, healthy people jangan lupa juga nih untuk terus ikutin postingan-postingan kami di RS Harapan Bunda _JKT itu di Instagram. Jadi kalau misalkan nanti mau ada EG Live apa lagi nih, topiknya apa lagi nih, dokternya siapa lagi, nanti akan ada di situ infonya supaya nggak ketinggalan. Kalau yang saya kemarin sempat tahu nih ada postingan apa, tapi saya ketinggalan, boleh juga di YouTube channelnya di mampir ke sana, nanti di like juga, di subscribe, boleh di share juga utamanya dok ya, jadi berbagi berkah juga di bulan Ramadan ini. Baik kalau gitu. Nah, healthy people, sekali lagi kami juga dari Rumah Sakit Harapan Bunda menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk yang merayakan Idul Fitri. Semoga juga berbahagia bersama keluarga yang lagi pada mudik lebaran, gitu dok ya. Utamanya tetap jaga prokes, pakai masker, cuci tangan, kemudian juga
jaga jarak. Walaupun itu mungkin agak ribet ya, Ya. tapi tetap harus, karena juga lagi-lagi ini berita untuk COVID lagi tinggi-tingginya. Jadi kita jaga diri, jaga keluarga, juga jaga bangsa kita, Dok, ya, Yes. supaya aman semua. Ya. Kayak gitu, terima kasih Healthy People untuk kebersamaannya pada sore hari ini. So, keep healthy and happy.